Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Fabritech Electronic Solution akan menjelaskan PPT kami. Oke. Profil usaha. Nama usaha Fabritech Electronic Solution. Tanggal disahkan 9 November 2023. Jenis usaha elektronika. Modal usaha 100.000 per anggota. Total ada 3 anggota, jadi 300.000. Kesepakatan usaha. Hasil dari usaha akan dibagi secara merata dari keuntungan dengan nilai sebesar 25% berdasarkan keuntungan yang didapat setiap bulannya. Pihak pertama akan bertugas untuk melakukan pemasaran secara daring dan langsung. Pihak kedua dan ketiga akan bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan usaha di lapangan. Dan pihak keempat akan mengurus keuangan dari usaha yang dijalankan. Kerugian akan ditanggung secara bersama oleh seluruh pihak. Apabila terjadi perselisihan, maka masalah tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu. Jika permasalahan masih berlanjut, maka akan dilanjutkan secara hukum. Anggota kelompok pertama, saya sendiri, Bintang Rizky Fauzan, dan ada teman saya, Muhammad Rehan Kurniawan Edward, dan ada Alvito Desmond Sitomorang. Next. Latar belakang. Dalam era pesatnya perkembangan industri elektronika, komponen-komponen seperti resistor, kapasitor, transistor, dan IC menjadi kritis dalam sirkuit dan perangkat. Sebagai reseller komponen elektronika, pemahaman mendalam tentang produk ini menjadi kunci untuk memberi pelayanan yang berkualitas kepada pelanggan. Keunggulan dalam menyediakan solusi yang tepat sesuai kebutuhan pelanggan didasarkan pada pemahaman fungsi komponen-komponen tersebut. Ketersediaan stok yang baik dari pemasok berkualitas dengan harga kompetitif penting untuk menjaga kelancaran operasional. Oleh karena itu, dengan keyakinan akan komitmen kami terhadap kualitas dan inovasi, kami tidak hanya menjadi reseller komponen elektronika, tetapi juga merintis usaha jasa robot anak-anak. Pembuatan robot kami berasal dari komponen-komponen berkualitas tinggi yang kami produksi, memastikan solusi yang canggih dan handal bagi pelanggan kami, pemasaran yang efektif, manajemen logistik yang cermat, pelayanan pelanggan yang responsif, dan reputasi yang terpercaya tetap menjadi pilar utama kesuksesan kami dalam dunia industri elektronika dan robot anak-anak. Analisis SWOT. SWOT strength memberi keunggulan kompetitif dalam memberikan solusi yang tepat pada pelanggan. Weakness, ketergantungan pada satu atau beberapa pemasok dapat menjadi kelemahan jika terjadi masalah ketersediaan atau kualitas. Opportunity, permintaan pasar terhadap produk inovatif menciptakan peluang untuk memperkenalkan komponen-komponen baru atau teknologi baru. Threat, perubahan cepat dalam teknologi elektronika dapat membuat beberapa komponen usang atau kurang diminati. Lanjut, segmentasi pasar. Usaha reseller komponen elektronika dapat melakukan segmentasi pasar dengan mempertimbangkan berikut. Pertama, segmentasi demografis. Menawarkan produk dengan harga yang bersahabat sesuai dengan anggaran pelajar. Dua, memberikan diskon khusus untuk produk yang sering digunakan dalam proyek sekolah. Segmentasi geografis, lokal. Berpartisipasi dalam acara lokal atau bekerja sama dengan toko-toko lokal untuk meningkatkan visibilitas. Online, membuka toko online yang dapat diakses oleh pelanggan dari berbagai lokasi. Next, target pasar. Pertama, pelajar dan mahasiswa teknik. Menargetkan mahasiswa teknik, atau bahkan profesional yang membutuhkan komponen elektronika untuk proyek-proyek mereka. Yang kedua, pelaku industri IoT. Menawarkan komponen elektronika yang mendukung pengembangan produk IoT. Yang ketiga, pemula dalam elektronika. Menargetkan mereka yang baru memulai atau ingin belajar lebih lanjut tentang elektronika. Next, strategi pemasaran. Di sini kami menerapkan 4P. Yang pertama, produk. Kemasan produk kami dirancang dengan estetika modern yang menarik, menciptakan daya tarik visual yang positif, desain yang bersih, futuristik, dan memikat mata pelanggan. Yang kedua, price. Menetapkan harga yang bersaing di pasar komponen elektronik, memperhitungkan harga pesaing tetapi tetap menawarkan kualitas yang unggul. Promotion. Mengoptimalkan situs web untuk mencari
mesin pencari agar mudah ditemukan oleh calon pelanggan yang mencari komponen elektronik secara online. Placement menetapkan perjanjian kontrak yang jelas dengan distributor, mencakup aspek-aspek seperti batas waktu pengiriman, jumlah pemesanan minimum, dan standar kualitas pengemasan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alvito. Baik, saya akan menjelaskan aspek produksi. Nah, kami selain menjual komponen elektronika, kami juga menyediakan jasa desain robot pendidikan yang ditujukan pada anak-anak sekitar umur 45-5 tahun dengan tujuan mengajarkan pembelajaran STEM, Sains, Teknologi, Engineering, dan Math, di mana robot tersebut berasal dari komponen elektronika sederhana. Adapun tahapan perencanaannya yang sudah kami rangkum, yang pertama adalah perencanaan produksi. Sebelum memulai produksi, tim desain ini kami akan mengembangkan konsep yang inovatif dan mendidik untuk robotika anak-anak. Mereka merancang struktur fisik dan antarmuka pengguna yang sesuai dengan agar mudah dipahami oleh anak-anak. Yang kedua ada proses produksi. Nah, dari tim kami akan mengembangkan konsep inovatif untuk robotika anak-anak diikuti dengan pembuatan prototipe dan pengembangan produksi komponen perakitan, pengujian dan pengemasan produk yang pastinya menarik sebelum didistribusikan ke toko dan pelanggan. Dan dukungan pelanggan memberikan bantuan teknis dengan instruksi pemeliharaan dan servis. Selanjutnya ini saya menjelaskan produksi yang telah kami buat mulai dari tahapan desain produk, komponen elektronik sampai ke tahapan produk. Nah, kami di sini juga telah membagi manajemen sumber daya bisnis. Sumber daya manusia yang pertama adalah Saudara Bintang Rizky Paujan sebagai tugas sebagai quality control, pengecekan pada komponen. Kemudian saya sendiri Alvito Desmas Tumorang sebagai teknisi. Dan yang ketiga, M. Ryan Kurnian sebagai desain marketing. Nah, kemudian ada manajemen sumber daya bisnis. Yang pertama ada bahan baku. Usaha ini ditujukan untuk berfokus pada reseller barang atau komponen elektronika, produksi mainan anak-anak berbasis robot RFID. Yang kedua, ketersediaan bahan baku. Manajemen kami selalu memantau ketersediaan bahan baku secara real time dan memastikan tidak ada gangguan besar dalam proses produksi. Pemantauan dan evaluasi rutin kami lakukan untuk menilai ketersediaan bahan baku sehingga memungkinkan identifikasi potensi risiko dan penerapan tindakan pencegahan. Nah, untuk aspek keuangan akan dijelaskan Saudara M. Ryan. Aspek keuangan. A. Sumber pendanaan. 1. Modal sendiri 300.000, jumlah menjadi 600.000. 2. Pinjaman tidak ada. Jadi hasil jumlah 1 ditambah 2 sama dengan 600.000. Next. B. Kebutuhan pembiayaan atau modal kerja. A. ESP 32 D1 mini 1 pieces harga 100.000, harga total 100.000. B. Stepper motor WLN 2003 2 pieces 15.000, harga total menjadi 30.000. C. Baterai 2 pieces 15.000 menjadi 30.000. D. Speaker buzzer 1 pieces 5.000, harga totalnya menjadi 5.000. E. LED 5 pieces 500 perak, harga total menjadi 2.500. F. Breadboard 1 pieces 30.000, harga total menjadi 30.000. G. Timah solder 1 pieces 30.000, harga total menjadi 30.000. H. Push button 5 pieces, harga 500 perak, harga total menjadi 2.500. Harga total dari komponen keseluruhan adalah 257.500. Next. Analisa biaya tetap. Gaji. Banyaknya anggota 3. Harga per unit 100.000. Jumlah menjadi 300.000.
D. Analisa biaya tidak tetap. Biaya bahan 257.500. Analisa kelayakan usaha. 1. Net Present Value atau NPV. NPV dari usaha ini dengan tingkat bunga 10% adalah sekitar 887.603,31 perak. Jika nilai NPV positif, itu menunjukkan bahwa proyek investasi diperkirakan menghasilkan keuntungan lebih dari tingkat bunga yang digunakan dalam analisis. Secara umum, investasi ini dianggap menguntungkan. 2. Internal Rate of Return atau IRR. Dalam konteks Net Present Value yang telah dihitung sebelumnya, nilai NPV positif menunjukkan bahwa investasi dapat dianggap menguntungkan. Dalam hal ini, IRR yang dihitung sekitar 300% juga menunjukkan bahwa tingkat suku bunga yang menyamakan nilai investasi dengan arus kas bersih adalah sangat tinggi. 2. Analisa keuntungan. Faktor biaya dibagi dalam analisis BEP. Biaya variabel adalah biaya yang berubah karena perubahan volume penjualan atau produksi. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan perubahan volume penjualan atau produksi. Keuntungan setiap produk diambil 20%. Misal harga jumper 10.000, keuntungan 20% dari modal awal adalah 2.000, berarti harga jual produk adalah 12.000. Ini adalah link video promosi kami yang ditaruh di YouTube. Sekian dan terima kasih.